ceria. Di Gajayana TV kita ceria. Dunia anak, dunia ceria. Belajar bermain penuh warna. Di dunia anak Kats. Hai teman-teman, ayo gembira. Hai teman-teman, ayo gembira. Di Gajayana TV kita ceria. Di Gajayana TV kita ceria. Dunia anak, dunia ceria. Belajar bermain penuh warna. Di dunia anak Kats. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di Dunia Anak. Senang sekali loh kakak bisa bertemu dengan adik-adik di hari Minggu jam 8 pagi yang cerah dan penuh semangat ini, Kak Talita. Betul banget, Kak. Betul sekali kan? Oh iya, karena ini pertama kalinya kita bertemu, kakak mau kenalan dulu ya. Halo adik-adik di rumah, nama kakak Angel. Dan hari ini Kak Angel tidak sendiri loh. Kakak Angel ditemani oleh teman yang seru dan cantik. Namanya adalah Kak Talita. Halo adik-adik di rumah. Hai. Bagaimana kabarnya Kak Talita hari ini? Baik sekali, Kak. Hari ini aku sangat ceria. Kayak bajuku, Kak. Oh iya, Itu baju ceria kita sama. banget. Warnanya biru ya, Iya, dan aku pink pink. ya itu ya. Ceria sekali ya, Betul, cocok ya. biar adik-adik di untuk rumah tuh hari-hari. pada semangat, Kak. Betul sekali. Tapi sebelum kita mulai, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik udah sarapan sih? Apa belum? Belum. Oh, belum? Kok belum? Ya harus cepat makan dong ya. Betul, Kak. Daripada sakit lambung nanti masuk rumah sakit. Betul juga. Dan Betul. apa adik-adik udah mandi apa belum? Belum juga. Loh, kok belum mandi juga? Ya Adik-adik harus ampun. cepet-cepet mandi ya. Betul, Kak. Daripada sakit gatel-gatel loh ya. Iya, Jangan betul. loh ya. Nah, makanya adik-adik yang belum mandi dulu ya, biar segar, wangi, dan siap mengikuti acara hari ini. Nah, di Dunia Anak kita akan bermain bersama, mendengarkan cerita seru, bernyanyi riang, dan belajar banyak hal yang menyenangkan. Betul banget. Jadi, ikuti terus ya adik-adik, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dunia penuh warna, tawa, dan petualangan seru. Yuk kita mulai bersama-sama, inilah Dunia Anak. Di sebuah desa yang tenang, di tepi sawah yang luas, berdirilah sebuah rumah kayu tua milik seorang petani bernama Pak Dharma. Rumah itu sederhana, tetapi hangat dan penuh kehidupan. Di sana tinggal seekor kucing belang oranye bernama Milo. Milo terkenal sebagai kucing yang gesit, cerdas, dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Bulunya selalu bersih, kumisnya tegak, dan langkahnya anggun. Ia merasa tugas utamanya di rumah itu sangat penting, yaitu menjaga lumbung padi dari tikus. Setiap malam, Milo berkeliling rumah sambil berkata pada dirinya sendiri, "Tak ada tikus yang bisa lolos dariku. Aku penjaga terbaik di desa ini." Namun, di balik tumpukan karung beras di lumbung, tinggal seekor tikus kecil abu-abu bernama Tito. Tito berbeda dari tikus lain. Ia tidak suka mencuri banyak makanan. Ia hanya mengambil beberapa butir beras untuk makan dan lebih suka membaca potongan kertas bekas yang ia temukan. Suatu malam, Milo mendengar suara kecil. Krek, krek. Ia langsung meloncat ke arah suara itu. "Aha, akhirnya aku temukan," seru Milo. Tito yang sedang menggigit sebutir kacang terkejut dan menjatuhkan makanannya. "Ampun, jangan makan aku!" teriak Tito sambil menutup mata. Milo berhenti dan ia heran. "Makan kamu? Aku tidak lapar," kata Milo sambil duduk. "Tapi aku memang harus menangkapmu." Tito membuka mata serta satu mata perlahan. "Kenapa?" "Karena kau tikus, aku kucing. Begitulah aturannya." Tito menggaruk kepala. "Kalau begitu, aturan itu agak aneh. Aku bahkan belum sempat memperkenalkan diri." Milo memiringkan kepala.
tikus ini berbeda dari yang lain. Baiklah, siapa namamu? Tito, dan kau pasti Milo si penjaga sombong. Apa? Siapa bilang aku sombong? Burung pipit di atas. Milo mendengus kesal. Tetapi diam-diam ia juga geli. Sejak malam itu, Milo tidak jadi menangkap Tito. Entah mengapa, ia merasa tikus kecil itu menarik. Malam berikutnya, Milo datang lagi ke lumbung. Kau masih di sini? Tanya Milo. Tentu, jawab Tito. Rumahku di balik karung ketiga dari kiri. Milo duduk di dekatnya. Apa yang kau lakukan? Membaca. Membaca apa? Potongan koran bekas ini tentang cuaca. Milo tertawa. Hahaha, tikus membaca koran. Lucu sekali. Tito tersenyum. Kucing yang bicara sendiri saat patroli juga lucu. Milo pura-pura marah. Tetapi ekornya bergerak-gerak tanda ia sedang senang. Sejak itu, mereka mulai sering berbincang diam-diam setiap malam. Milo bercerita tentang dunia luar, tentang kebun, kolam ikan, dan bulan besar di langit. Tito bercerita tentang lorong-lorong rahasia di bawah rumah dan kisah-kisah yang ia baca dari kertas bekas. Suatu malam, Tito berkata, Milo, pernahkah kau merasa kesepian? Milo terdiam. Aku kucing penjaga. Semua orang memujiku. Tapi, ya kadang sepi juga. Tito mengangguk. Aku pun begitu. Tikus lain takut keluar. Mereka hanya bersembunyi. Milo menatap Tito lama-lama. Mungkin kita bisa berteman. Tito tersenyum lebar. Walau kau kucing dan aku tikus? Ya, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia terbesar di desa kecil, kata Tito sambil tertawa. Hari-hari berlalu, persahabatan mereka makin erat. Milo sering membagi sisa ikan dari dapur, dan Tito menunjukkan jalan-jalan kecil di bawah rumah yang belum pernah diketahui oleh Milo. Namun, suatu sore, datang seekor kucing hitam besar dari desa seberang. Namanya Rembo. Tubuhnya kekar dan tatapannya tajam. Aku dengar rumah ini penuh tikus, katanya pada Milo. Aku akan membantu menangkap mereka. Milo tidak suka nada suaranya. Aku bisa menjaga rumah ini sendiri. Rembo tertawa keras. Kau? Katanya kau bahkan membiarkan tikus berkeliaran. Milo terdiam. Ia mulai cemas. Malam itu, ia berlari ke lumbung mencari Tito. Tito, kau harus sembunyi. Ada kucing baru bernama Rembo. Tito keluar dari celah kayu. Tenang saja, aku pandai bersembunyi. Tidak, dia berbahaya. Tito menatap Milo lembut. Kau khawatir padaku? Milo menunduk. Sedikit. Tito tersenyum. Aku juga akan hati-hati demi sahabatku. Keesokan malam, suara gaduh terdengar dari dapur. Tolong! 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 Suara kecil menjerit. Milo langsung berlari. Ia melihat Tito terjebak di sudut, sementara Rembo menghadangnya. Hahaha, tikus kecil, tamatlah kau, kata Rembo. Berhenti, teriak Milo. Rembo langsung menoleh. Kenapa? Bukankah ini tugas kita? Milo berdiri di depan Tito. Dia temanku. Rembo terbahak-bahak. Kucing berteman dengan tikus? Memalukan.
Milo mengepalkan cakarnya. Mungkin bagimu dia lebih baik daripada banyak hewan yang hanya suka menakuti. Rainbow menyeringai dan menerjang Milo. Keduanya bergulat, piring berjatuhan, kursi bergeser, debu juga bertabangan. Tito gemetar, lalu melihat sapu berdiri di dinding. Aku harus menolong Milo. Ia berlari ke kaki sapu, menggigit tali pengikatnya. Sapu roboh tepat mengenai kepala Rainbow. Au! Sakit sekali! Rainbow terhuyung. Milo memanfaatkan kesempatan itu dan melompat ke depan sambil mengeong keras. Pak Dharma yang terbangun segera datang membawa lampu. Ada apa ini? Serunya. Melihat manusia datang, Rainbow panik dan lari keluar rumah secepat kilat. Pak Dharma mengelus Milo. Bagus sekali Milo, kau mengusir kucing liar itu. Milo mengeong pelan. Ia melirik ke bawah meja, tempat itu bersembunyi sambil tersenyum bangga. Setelah keadaan tenang, Milo dan Tito kembali ke lumbung. Yang benar saja kau, kata Milo. Menjatuhkan sapu sebesar itu. Tito terkekeh. Aku belajar dari membaca buku tentang strategi. Milo tertawa keras untuk pertama kalinya. Terima kasih Tito. Terima kasih juga sudah melindungiku. Sejak malam itu, Milo tidak lagi merasa harus terlihat hebat setiap saat. Ia belajar bahwa keberanian bukan soal cakar tajam atau tubuh besar, tetapi tentang menjaga orang yang kita sayangi. Tito pun tidak lagi merasa kecil dan lemah. Ia tahu kecerdikan dan baik hati yang baik bisa membuat siapapun berarti. Mereka tetap menjadi sahabat rahasia. Saat pagi, Milo berjalan gagah keliling rumah seolah tak terjadi apa-apa. Saat malam, ia diam-diam pergi ke lumbung. Ada cerita baru? Tanya Tito. Ada, jawab Milo sambil berbaring santai. Tentang dua makhluk yang paling aneh di desa ini. Siapa? Kucing dan tikus yang memilih berteman. Tito tertawa dan di bawah sinar bulan, tawa mereka mengisi lumbung tua itu. Membuktikan bahwa persahabatan bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Wah, adik-adik, seru sekali ya ceritanya. Nah, gimana nih menurut Kak Thalita? Seru gak sih ceritanya? Seru banget Kak, apalagi biasanya kucing sama tikus tuh bertengkar, tapi ini bersahabat loh Kak. Betul sekali, karena meskipun kita berbeda, tapi kita tuh masih bisa saling menolong dan bersahabat Kak Thalita. Betul banget, jadi adik-adik harus bersahabat ya, jangan pilih-pilih teman. Betul sekali. Oh iya, ngomongin soal kucing nih Kak Thalita. Kak Thalita punya kucing gak sih di rumah? Aku nggak punya kucing sih Kak di rumah, tapi aku suka kucing. Wah, aku juga suka kucing. Kucingku ada 8 loh di rumah. Wah, banyak banget. Iya. Bagi satu Kak. Boleh dan nanti kita lihat bersama-sama ya Kak Thalita. Oke nih, setelah kita mendengar dongeng tadi, menurut Kak Thalita pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini apa sih Kak Thalita? Jadi Kak Angel, persahabatan sejati itu dapat terjalin meskipun berbeda karena saling percaya, saling menolong dan menerima satu sama lain. Nah, menerima satu sama lain itu jauh lebih penting Kak daripada perbedaan yang ada. Begitu Kak Angel. Wah, keren sekali nih kata-katanya Kak Thalita ya. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan dongeng yang sangat seru ya tentang persahabatan seekor kucing dan tikus. Ternyata memang meskipun berbeda, mereka itu bisa saling membantu, saling menyayangi, dan bermain bersama dengan gembira. Betul banget Kak. Hai teman-teman, ayo gembira. Di Gajayana TV kita ceria.